sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Minggu pagi, keesokan harinya Mbak Jum datang membawa anak perempuannya ke rumah. Maaf ya Den, si Rini saya bawa. Mbahnya tadi pagi dijemput saudara saya ke Solo, mau ada acara kawinan saudara gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, biar dia bisa main di sini. Hai, apa kabar cantik? Seruku sambil tersenyum ramah kepada anaknya. Bocah itu tersipu dan bersembunyi di balik kaki ibunya. Saya mau jalan dulu ya Mbak, ada acara kawinan anak kantor, siang baru pulang. Nggih Den, monggo jawabnya. Aku segera berlalu. Baju Mintan terlihat manis pagi ini, rambutnya terurai ikal menjuntai ke bahu. Paduan kaos biru dan celana jeansnya itu membuatnya terlihat lebih muda. Hujan turun dengan lebatnya sesampainya aku kembali di rumah. Sebagian kemeja dan celanaku telah basah kuyup. Wah, kehujanan Den, ini dipakai handuknya dulu, nanti Mbak bikinin air panas, serunya ketika membuka pintu. Makasih Mbak, aku langsung berlalu ke kamar, mengelap kepala dan badanku dengan handuk dan mengganti pakaian. Hari ini kemana Mbak? Kok sepi? Ujarku ketika duduk di ruang tamu. Barusan tidur di kamar belakang Den, sudah kenyang tidur dia. Wah kencengnya anginnya, jawabnya. Oh ya, kamar bekas gudang sudah kubersihkan. Bukan aku sih, tapi justru wanita itulah yang bersihkan beberapa bulan yang lalu. Alasannya bisa ia jadikan tempat istirahat sementara. Iya Mbak, sudah lama juga nggak hujan. Ini Mbak bikinin teh hangat pakai jahe dan diminum, lanjutnya. Mantep nih, makasih Mbak, jawabku sambil menerima cangkir dari tangannya. Teh itu tidak terlalu lama mengepul, udara dingin perkebunan ini membuatnya segera tidak begitu panas. Udara di luar gelap seperti senja, angin menerpa atap seng menimbulkan suara berisik. Masih sibuk Mbak? Santai aja dulu, duduk-duduk sini, ujarku melihatnya mondar-mandir. Iya Den, sebentar mau mindahin air panas ke termos, jawabnya. Tak lama dia menghampiriku dengan membawa sepiring biskuit dan teh untuk dirinya. Kami belum memulai obrolan, aku masih sibuk membalas SMS teman-temanku. Mbak, gimana kabarnya? Urusan yang dulu itu sudah selesai, ujarku memulai pembicaraan. Dia sedikit terusik dengan pertanyaanku. Sudah Den, Mbak sudah kapok, gak mau lagi main gituan, gak ada gunanya, jawabnya. Iya Mbak, ngapain juga, dikerjain bandar aja kalau kayak gitu sih, jawabku tersenyum. Uangnya nanti pelan-pelan Mbak angsur ya Den, maaf, lanjutnya. Nggak apa-apa Mbak, santai aja, nanti kalau cateringnya lancar Mbak bisa dapat tambahan, tenang aja. Makasih Den, kami kembali terdiam. Tiba-tiba aku tergelitik untuk bertanya tentang kejadian kala itu. Sedikit ragu jika itu membuatnya tidak nyaman, tapi kalimat itu mengalir tanpa bisa aku tahan. Mbak, maaf, boleh saya nanya? Boleh Den, mau nanya apa? Jawabnya. Yang kemarin itu, Mbak nggak marah dengan saya? Lanjutku. Dia terdiam beberapa saat. Aura wajahnya berubah. Mbak ikhlas kok Den, salam Mbak juga. Sudahlah nggak apa-apa, jawabnya pelan, sambil mengalihkan pandangan ke arah jendela. Boleh nanya lagi nggak Mbak? Monggo Den. Apa yang Mbak waktu kala itu, kalimatku makin
Gimana ya? Nggak tahu Den jawabnya. Wajahnya terlihat canggung. Gimana Mbak? Ayo jujur. Kenapa sih iya jawabnya pelan? Aden kok bisa kayak gitu ya? Mbak ini kan kakaknya Aden, kok bisa? Ya begitulah Mbak, kadang-kadang kayak gitulah. Soal tua sih nggak jadi soal, jujur aja. Mbak ini masih cantik kok, lanjutku. Cantik apaan? Aden itu yang masih muda, cari pacar yang muda cantik nggak susah jawabnya. Tapi saya belum tertarik sih untuk pacaran lagi Mbak, balasku. Apa yang Aden pikir semenjak kejadian itu? Tanyanya kembali. Maksudnya, ya apa Aden pikir Mbak ini kayak gimana di pandangan Den Agus? Balasnya. Saya nyesel Mbak, jujur nggak tega bikin Mbak bersedih. Ya selanjutnya saya masih respect kok sama Mbak, jawabku. Mbak juga nyesel, tapi kalau boleh jujur nih Mbak, maaf ya, apa Den ngomong aja, jawabnya penasaran. Saya pengen Mbak, saya tahu itu nggak mungkin. Maaf ya Mbak, suaraku sedikit bergetar, jantungku berdetak makin cepat. Apa yang Aden cari? Mbak ini udah tua, perempuan kampung, nggak cantik lagi. Wajahnya lekat-lekat menatapku. Siapa yang bilang nggak menarik? Saya loh masih suka sama Mbak, jawabku. Mbak Juminten tersenyum tipis. Aku penasaran apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang Aden ingat waktu itu? Ya banyak sih Mbak. Malam Sabtu kemarin aja aku masih ingat, jawabku. Aden itu masih muda, wajar kalau masih ingat kayak gitu. Sekarang juga kayak gitu Mbak. Aku memotong kalimatnya. Ya Mbak berat sih Mbak. Den untuk kayak gitu lagi jawabnya. Kalau saya minta tolong boleh nggak Mbak? Responku. Ya gimana Den, nggak usah deh, jawabnya. Aku paham dia di tengah dilanda kebingungan. Di satu sisi dia tidak ingin membuatku bersedih, di satu sisi lain dia tidak ingin. Setelahnya, hujan telah reda ketika kami duduk di ruang tamu. Rini, anak Mbak, tengah serius menonton TV di belakang kami. Dia tidak menyadari bahwa aku dan ibunya berada di belakangnya. Mata kami yang hanya berbicara saat itu, apa yang sudah terjadi membungkam kami tenggelam dalam pikiran masing-masing. Semenjak hari itu hubungan kami berada dalam suasana yang baru. Usaha catering yang kujanjikan berjalan sukses. Taraf hidup Mbak Juminten meningkat lebih baik. Hingga hari ini Mbak Juminten masih berada di sisiku.